1491 Kejatuhan Pedang Suci. Saat fluktuasi energi spiritual yang dahsyat meledak, 5 siluet terjalin menjadi satu. Setiap bentrokan akan menyebabkan seluruh wilayah bergetar, seolah-olah cakrawala akan terbelah. Namun, kusut bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkannya. Secara praktis, 4 siluet yang mencoba meharayan diri dengan siluet keemasan gelap mengejar mereka dengan semua serangan mereka yang terkoyak. Keempat siluet itu secara alami adalah Mu Chen, Mahayu, Ye Qing, dan Tuo Bachang. Mereka telah membuang-buang waktu dupa dengan siluet emas gelap yang misterius, dan mereka merasakan kekalahan yang mengerikan. Selain berlari, tidak ada yang bisa mereka lakukan pada siluet keemasan gelap itu. Bahkan Mahayu merasakan kemarahan yang membuncah di dalam hatinya karena pengejaran itu dan melancarkan serangan terkuatnya. Pada akhirnya, lengannya terpotong oleh siluet keemasan gelap itu. Setelah kejadian itu, tidak ada yang berani menghadapinya dan hanya bisa meharayan diri. Tapi untungnya, siluet keemasan gelap itu sesekali akan merobek ruang angkasa dan mengekstrak asal-usul abadi dari pagoda keabadian primordial, yang memberi mereka waktu untuk mengatur napas. Tapi mereka tahu bahwa itu bukanlah rencana jangka panjang. Itu karena, setiap kali siluet keemasan gelap itu menyerap Immortal Origin, fluktuasi yang dipancarkannya akan semakin menakutkan. Terbukti, siluet keemasan gelap itu terus tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, mereka berempat mengenakan ekspresi masam. Meskipun mereka dapat memilih untuk meninggalkan pagoda primordial immortal, mereka tahu bahwa mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tubuh primordial immortal jika mereka pergi. Oleh karena itu, mereka secara alami merasa enggan. Siluet keemasan gelap menyerap sekumpulan asal-usul dewa lainnya dari luar angkasa dan cahayanya menjadi lebih gelap. Bahkan tekanan yang meresap dari tubuhnya telah menyebabkan ruang di sekitarnya retak seperti kaca. Mengeluarkan raungan, pupil matanya berkedip-kedip dengan kekacauan dan suara tanpa emosi bergema, "Tetaplah di belakang dan menyatu dengan tempat ini." Suaranya juga terdengar oleh mereka berempat sebelum mereka segera mulai meharayan diri. Hati Mu Chen bergetar. Pada periode ini, siluet keemasan gelap akan mengeluarkan raungan serupa setelah menyerap asal-usul abadi. Meskipun raungan itu ditujukan pada mereka, untuk beberapa alasan, Mu Chen merasa itu bukanlah sesuatu yang ingin dikatakan oleh siluet emas tua itu. Mu Chen bahkan bisa merasakan jejak perlawanan dalam pikirannya. Bergabunglah dengan langit dan bumi. Apakah itu menyiratkan pagoda abadi primordial? Tatapan Mu Chen berkedip-kedip saat dia bergumam. Tiba-tiba, sebuah ledakan bergema di belakangnya dan Mu Chen menyapu sekilas sebelum langsung terkejut saat melihat sinar keemasan gelap melesat di cakrawala. Itu menjadi lebih cepat. Sayap Phoenix di belakang Mu Chen mengepakkan sayap sebelum siluetnya menghilang dan membawa kecepatannya ke batas. Ketika Mu Chen menghilang, sebuah tangan berwarna keemasan gelap menembus dada bayangannya dengan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Siluet emas gelap itu mengeluarkan raungan setelah melihat bahwa ia telah meleset dan terbang sekali lagi. Tapi kali ini, dia tidak mengejar Mu Chen, melainkan yang paling lambat di antara mereka, Tuo Bachang. Teratai abadi. Wajah Tuo Bachang berubah sebelum rune immortal dewa yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan terbentuk menjadi teratai besar yang melindunginya di dalam. Tapi kali ini, teratai abadi tidak bisa lagi menghalangi siluet keemasan gelap. Dengan lembut ia merobek teratai itu dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ketika teratai abadi meledak, Tuo Bachang mencoba untuk mundur, tapi sebuah tangan emas terulur dan mencengkeram kepalanya. Ketakutan muncul di mata Tuo Bachang saat dia meraung, "Saya mundur." Menurut aturan pagoda abadi primordial, para peserta dapat mengundurkan diri, dan pagoda abadi primordial akan mengirim mereka keluar. Awalnya, Tuo Bachang merasa enggan, tetapi dia tidak bisa diganggu tentang itu, karena hidupnya lebih penting. Setelah berteriak, Tuo Bachang merilekskan tubuhnya dan menunggu ruang berubah. Tapi tiba-tiba, dia melihat senyum menyeramkan di bibir siluet keemasan gelap, dan distorsi ruang tidak terjadi. Hawa dingin tiba-tiba menjalar dari kaki Tuo Bachang ke kepalanya. Pada saat berikutnya, dia ingin melepaskan energi spiritual dalam tubuhnya. Tapi ketika dia mengedarkan energi spiritual di tubuhnya, energi spiritual yang luar biasa dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya yang secara praktis meledakkan kepalanya dalam sekejap. Dengan dua suara teredam, tubuh Tuo Bachang meledak menjadi kabut darah dan tubuh emas abadi di belakangnya juga mengeluarkan jeritan sedih sebelum meledak menjadi kilau keemasan keunguan. Membuat gerakan menghisap, siluet keemasan gelap melahap kilauan keemasan keunguan. Ini terlalu tiba-tiba, dan ketika Mu Chen, Mahayu, dan Ye Qing melihat pemandangan ini, mereka memiliki keheranan di wajah mereka. Mereka bisa merasakan bahwa Tuo Bachang benar-benar terbunuh. Kenapa dia tidak meninggalkan pagoda abadi primordial?
Wajah Ye King tidak sedap dipandang saat dia mendengar Tuo Bacang meneriakkan pengunduran dirinya. Namun, pagoda abadi primordial tidak mengusirnya. Wajah Mahayu juga muram saat dia melihat siluet keemasan gelap dengan sedikit ketakutan di matanya. Saya khawatir. Ada masalah dengan pagoda abadi primordial, kata Mu Chen. Situasinya di luar kendali ketika siluet emas gelap muncul. Mungkin karena itu, pagoda abadi primordial tidak bisa mengirim siapapun keluar. Mendengar kata-katanya, Mahayu dan Ye King menyipitkan mata. Jika mereka tidak bisa meninggalkan pagoda abadi primordial, bukankah mereka akan mati di sini? Memikirkan hal itu, wajah keduanya menjadi semakin gelap. Pada saat yang sama, keributan meletus di luar pagoda primordial immortal. Semua orang tercengang saat mereka melihat Tuo Bacang terbunuh dan hati mereka menjadi dingin. Itu adalah puncak penguasa surgawi abadi fase akhir, tapi dia terbunuh. Ketika King Yanjing melihat adegan ini, wajahnya juga berubah. Dia tahu bahwa penarikan Tuo Bacang gagal. Tak lama kemudian, tatapan tajamnya menyapu ke arah Mahatian. Ada masalah dengan pagoda abadi primordial. Pada saat ini, wajah Mahatian tidak sedap dipandang sebelum dia mengangguk. Jangan mencari saya. Klan Maha Kuno saya tidak mengendalikan pagoda abadi primordial, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. King Yanjing mengepalkan tinjunya dengan cahaya tak menyenangkan berkedip-kedip di matanya. Siluet emas gelap itu sangat kuat, dan Mu Chen tidak bisa melawannya. Jika ini terus berlanjut, maka Mu Chen pasti akan mati. Kalau begitu hancurkan pagoda abadi primordial. King Yanjing dengan dingin berkata. Tidak mungkin. Mahatian keberatan saat dia melanjutkan, tubuh abadi primordial akan terpengaruh jika pagoda abadi primordial dihancurkan. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Jika tubuh abadi primordial begitu mudah dihancurkan, maka itu tidak akan menjadi tubuh surgawi primordial. King Yanjing mencibir. Tidak. Klan Maha Kuno saya telah melindunginya selama puluhan ribu tahun, jadi kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Mahatian tidak bergeming. Kalau begitu, aku hanya bisa melakukannya sendiri. Ini adalah klan Maha Kuno milikku, bukan klan Buddha kuno milikmu. Kalau begitu, kita akan mencobanya. Kedua Saint Heavenly Sovereigns berdiri berhadapan dengan fluktuasi menakutkan yang menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap. Semua orang gemetar melihat pemandangan ini. Jika mereka berdua bertarung, maka segala sesuatu dalam jarak 1.000.000 mil akan menjadi abu. Setelah siluet keemasan gelap melahap tubuh emas abadi Tuo Bacang, cahaya di atasnya tumbuh lebih dalam sebelum berbalik untuk melihat ke arah Mu Chen, Mahayu, dan Ye King. Tubuhnya bergetar sebelum terbang ke arah Mahayu, yang merupakan yang terkuat. Ia tahu bahwa ia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari tubuh emas abadi yang terakhir. Ketika Mahayu melihat ini, wajahnya juga berubah saat dia mundur. Tapi pada saat ini, siluet keemasan gelap dengan cepat meluas. Terlepas dari bagaimana Mahayu mencoba berlari, jarak antara mereka berdua terus berkurang. Beberapa tarikan napas kemudian, Mahayu bisa merasakan angin kencang di belakangnya. Melihat siluet keemasan gelap mendekatinya dengan sudut matanya, Mahayu melirik dingin ke arah Mu Chen sebelum kompas yang tertutup rune yang dalam muncul di tangannya. 8 kompas tubuh surgawi, seni pergeseran besar. Kompas itu memancarkan cahaya saat menyelimuti siluet keemasan gelap. Ketika Mahayu mengeluarkan kompas, Mu Chen sudah dalam keadaan waspada, karena dia merasa tidak nyaman. Dia langsung mundur dan ingin pergi. Tapi tepat ketika dia ingin mundur, siluet keemasan gelap yang mengejar Mahayu menghilang. Segera setelah itu, Mu Chen menyipitkan matanya untuk melihat ruang terbelah di hadapannya dan siluet keemasan gelap menerjang menatapnya. Melihat siluet keemasan gelap di dekatnya, wajah Mu Chen menjadi gelap. Bajingan itu, Mahayu benar-benar bersekongkol melawanku. Bab 1492 menghancurkan diri sendiri tubuh emas abadi. Ruang angkasa runtuh saat siluet keemasan gelap menyerbu. Melihat murid-murid yang tanpa emosi itu, wajah Mu Chen juga menjadi gelap. Meskipun dia telah bersiap, dia masih terkejut dengan gerakan Mahayu. Orang itu benar-benar bisa mengubah lokasi siluet keemasan gelap dan berteleportasi di hadapannya. Dengan cara ini, Mahayu akan membebaskan diri dari pengejaran siluet emas gelap dan mengejarnya. Dengan segala macam emosi di dalam hatinya, sayap burung Phoenix mengepak di belakang Mu Chen saat dia berubah menjadi bayangan dan mundur. Siluet keemasan gelap itu mengunci Mu Chen dan meledak dengan cahaya keemasan gelap dengan bayangan yang terus-menerus terkoyak. Bahkan ketika Mu Chen mendorong kecepatannya hingga batasnya, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari siluet keemasan gelap itu, dan wajahnya berubah menjadi muram. Ketika Mahayu menyaksikan Mu Chen dikejar, seringai dingin muncul di sudut bibirnya.
Sementara Mu Chen menyerahkan diri, wajahnya tenang, meskipun tekanan semakin mendekatinya. Kedua matanya berkedip-kedip. Dia sesekali menyapu pandangannya dengan merenung. Menurut kecepatan siluet emas gelap itu, dia akan mengejar hanya dalam belasan tarikan nafas, dan kekuatan yang menakutkan itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia tolak. Itu karena kemampuan pertahanan terkuatnya juga adalah Immortal Lotus, dan itu tidak akan lebih kuat dari Tuo Bacang. Bahkan yang terakhir dibantai, dan dia kemungkinan besar akan berakhir dalam situasi yang sama. Menghadapi situasi ini, dia berada di jalan buntu, karena dia tidak bisa melawan atau menyerahkan diri. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah panik sekarang. Tetapi pengalaman Mu Chen telah memberinya hati yang kokoh, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa panik dalam situasi seperti ini. Jika tidak, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Darah Mu Chen bersirkulasi dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, dia melihat sekelilingnya dengan kilatan kegilaan di matanya. Raungan bergema bersama dengan gelombang tekanan menakutkan yang membuatnya gemetar. Melirik dengan sudut matanya, ia melihat siluet keemasan gelap dalam jangkauannya yang sedang meraih ke arahnya. Pada saat itu, tidak mungkin dia bisa menyerahkan diri. Ketika Mahayu melihat pemandangan ini, ada cahaya dingin yang berkedip-kedip di matanya. Saya akan melihat bagaimana Anda menyerahkan diri dari ini. Kematian menyelimuti sebelum Mu Chen tiba-tiba menyatukan kedua tangannya. Tubuh emas abadi yang sangat besar muncul di belakangnya, yang membuat siluet keemasan gelap terlihat dengan keserakahan di matanya. Pada saat ini, Mu Chen berhenti berlari dan berbalik sambil melihat siluet keemasan gelap. Detik berikutnya, kedua tangannya menyatu dan raungan yang dalam keluar dari mulutnya, meledak. Ketika suara itu bergema, tubuh emas abadi di belakangnya tertutup retakan sebelum meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Ketika ledakan bergema, cahaya keemasan keunguan memenuhi seluruh dunia dan gelombang kejut yang sangat besar menyapu yang mereduksi semua yang dilaluinya menjadi abu. Bahkan siluet keemasan gelap, yang menerkam ke arah Mu Chen, dikirim terbang kembali sambil berteriak kesakitan. Dia meledakkan tubuh emas abadinya. Wajah Ye Qing berubah setelah melihat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan begitu tegas dan menghancurkan tubuh emas abadi miliknya. Orang harus tahu bahwa itu adalah penghancuran diri yang asli dari Immortal Origin, dan itu berarti Mu Chen tidak akan bisa memanggil tubuh emas abadi lagi di masa depan kecuali dia membudidayakannya dari awal lagi. Orang itu. Mahayu juga dikejutkan oleh ketegasan Mu Chen dengan matanya menyipit. Dia awalnya mengira Mu Chen akan mati di sini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan menghindari krisis dengan menghancurkan tubuh emas abadi miliknya. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Meskipun Mu Chen berhasil menyelamatkan diri dengan menghancurkan tubuh emas abadi, dia akan menderita luka parah dan tidak lagi menjadi ancaman. Sekarang, dia hanya harus berurusan dengan Ye Qing. Memikirkan hal itu, seringai muncul di sudut bibirnya dan jimat kuno muncul di tangannya yang meresap ke dalam fluktuasi yang menakutkan. Klan Maha Kuno mereka telah melakukan semua persiapan yang dibutuhkan untuk tubuh abadi primordial. Meskipun situasi ini sedikit di luar kendalinya, bukan berarti dia tidak berdaya. Tentu saja, dia harus berurusan dengan semua orang yang tersisa sebelumnya. Cener. Ketika King Yanjing melihat tubuh emas abadi meledak di luar pagoda abadi primordial, wajahnya pucat. Pada saat berikutnya, badai energi spiritual yang menakutkan berhembus dari tubuhnya. Wajahnya dingin dengan tatapan membeku saat dia menyerbu ke arah pagoda abadi primordial. King Yanjing, kau berani. Maha Tian berteriak saat dia muncul di depan pagoda abadi primordial dengan energi spiritual yang menakutkan dan tekanan dari Saint Heavenly Sovereign yang menyebar. Enyahlah. King Yanjing tiba-tiba membentuk segel dan arai spiritual yang sangat besar turun dari cakrawala. Seolah-olah seluruh alam telah turun dan membungkus Maha Tian. Itu adalah dunia magma putih dengan suhu yang menakutkan yang bahkan dapat mereduksi penguasa surgawi yang abadi menjadi tidak ada. Magma, dalam bentuk seekor naga, membumbung tinggi ke langit dan menerkam ke arah Maha Tian. Ketika Maha Tian melihat pemandangan ini, wajahnya tenggelam, dan aura hitam dan putih keluar dari lengan bajunya dan mengelilinginya. Setiap kali naga magma berbenturan dengannya, aura hitam dan putih akan hancur sedikit. King Yanjing, apa kamu gila? Anda ingin memulai pertempuran dengan klan Maha Kuno saya di sini? Maha Tian dengan dingin bertanya. Mahayu bersekongkol melawan anakku, dan kau pikir aku akan membiarkannya? Suara King Yanjing juga bergema. Dengan mendengus dingin, Maha Tian menjawab, di pagoda abadi primordial, Anda hanya bisa mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Mu Chen ceroboh, jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Bukankah tindakanmu mempermalukan klan Buddha kuno? Omong kosong.
King Yanjing mencibir sebelum dia mengendalikan segudang naga magma yang menghadap Ma Tian. Dengan tatapan muram, Ma Tian menjawab, ada masalah dengan pagoda abadi primordial sekarang. Apakah Anda yakin ingin bertarung sekarang? Putramu belum mati bahkan setelah meletusnya tubuh emas abadi. Selama Mahayu berurusan dengan siluet emas gelap itu, dia akan baik-baik saja. Jika Mahayu tidak bisa menghadapinya, maka tidak ada satupun dari kami yang bisa menyelamatkan putramu. Kata-kata Ma Tian membuat King Yanjing tertegun. Tatapannya berkedip-kedip sebelum dia dengan dingin melambaikan tangannya dan mengingat dunia magma. Jika terjadi sesuatu pada anakku, aku akan memulai perang dengan klan Maha Kuno kalian. King Yanjing dengan dingin melontarkan komentar sebelum dia kembali. Melihat King Yanjing, mata Ma Tian juga berkedip-kedip dingin sebelum dia kembali. Dengan dua Sein Heavenly Sovereigns menghentikan pertarungan mereka, semua orang di luar pagoda abadi primordial merasa lega dan mereka menyeka keringat di dahi mereka. Konfrontasi tiba-tiba dari sebelumnya telah mengejutkan mereka. King Yanjing itu sudah keterlaluan. Ketika Ma Tian kembali, tetua klan Maha Kuno berkomentar. Sambil menyipitkan matanya, Ma Tian dengan dingin menjawab, jangan khawatirkan dia. Tubuh abadi primordial itu penting, jadi kita bisa menanganinya nanti. Tornado yang dahsyat mendatangkan malapetaka di wilayah ini untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Seluruh tanah penuh dengan lubang yang terlihat menakutkan. Di langit, siluet Mu Chen telah menghilang. Namun, Mahayu dan Ye King tidak mempermasalahkan hal itu, karena mereka melihat siluet keemasan gelap menyerbu ke arah mereka. Ketika Mu Chen meledakkan tubuh emas abadi miliknya, siluet keemasan gelap itu tidak mendapatkan apapun dari asal-usul abadi, karena dia telah menghancurkannya. Jadi, ia sangat marah sebelum melihat Mahayu dan Ye King. Tanpa ragu-ragu, keduanya berbalik dan mulai meharayan diri. Pada saat ini, itu adalah putaran kucing dan tikus. Saat badai secara konsisten mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi, Mu Chen berlumuran darah saat dia terbaring di kawah dengan ekspresi pucat. Bahkan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya pun melemah, karena dia menderita luka parah. Dia tidak pernah dipaksa untuk meledakkan tubuh emas abadi miliknya, karena itu berarti menghancurkan asal-usul abadi. Itu berarti dia tidak akan bisa lagi memanggil tubuh emas abadi miliknya. Semua kerja kerasnya telah dihancurkan, dan bahkan Mu Chen merasa sakit hati karenanya. Namun, dia tahu bahwa ini bukan waktunya baginya untuk memikirkan sakit hatinya, karena dia harus menerobos situasi ini. Saat dada Mu Chen terangkat, dia menghela nafas panjang dan rasa sakit yang keluar dari tubuhnya membuatnya mengerutkan alisnya. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan hal itu. Dia melihat ke ruang ini dan perlahan-lahan menutup matanya. Sekarang, saatnya baginya untuk menguji spekulasinya. Jika dia menebak saat ini, maka meledakkan tubuh emas abadi miliknya tidak sia-sia. Bab 1493 Dunia Keemasan Keunguan. Ketika Mu Chen memejamkan mata, persepsinya menyebar saat dia merasakan Immortal Origin di wilayah ini setelah menghancurkan tubuh emas abadi miliknya. Asal mula abadi adalah miliknya, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya karena dia telah menghancurkan tubuh emas abadi miliknya. Namun, dia masih bisa merasakan keberadaan dan lokasinya. Itu mirip dengan kilauan yang tak terhitung jumlahnya saat menyebar di wilayah ini. Datang. Hati Mu Chen tiba-tiba bergetar dan dia bisa merasakan fluktuasi samar di ruang angkasa yang berasal dari Immortal Origin saat secara bertahap dilahap. Hanya dalam 10 tarikan napas yang aneh, asal-usul abadi Mu Chen telah menghilang seluruhnya. Namun, Mu Chen tahu bahwa asal mula abadi tidak sepenuhnya menghilang, tetapi diserap oleh pagoda abadi primordial, seperti yang dia duga. Menenangkan dirinya sendiri, persepsinya ternoda pada asal mula abadi. Ketika Immortal Origin menyatu dengan wilayah tersebut, lingkungan sekitarnya mulai berubah dan dunia keemasan keunguan menggantikannya. Kerlip keemasan keunguan yang tak terhitung jumlahnya melayang di dunia dan tubuh Mu Chen bergetar karena setiap kerlip keemasan keunguan itu adalah asal-usul abadi. Dibandingkan dengan jumlah yang dia peroleh dari lawan-lawannya, itu tidak seberapa. Jumlah Immortal Origin yang begitu besar, seharusnya telah dikumpulkan oleh pagoda abadi primordial selama puluhan ribu tahun terakhir, bukan? Mu Chen menghela nafas saat dia merasakan dunia. Jika dia bisa menyerap semua asal-usul abadi, maka tubuh emas abadi miliknya akan diperkuat ke tingkat yang menakutkan. Ketika Mu Chen menghela nafas, dunia keemasan keunguan tiba-tiba bergerak. Persepsinya ternoda pada Immortal Origin, jadi dia bisa merasakan pemindaian yang melaluinya yang meresap dengan kehendak kuno. Saya ditemukan. Mu Chen terkejut, tetapi dia tidak berani melakukan gerakan apapun. Tiba-tiba, cahaya keemasan keunguan berkumpul dan terbentuk menjadi sosok yang kabur di hadapannya.
Sudah bertahun-tahun lamanya, dan akhirnya, seseorang datang. Meskipun sosok itu memiliki fitur yang kabur, Mu Chen dapat mengetahui dari suara kuno bahwa itu ditujukan padanya. Tiba-tiba, persepsi tersembunyinya berangsur-angsur terbentuk ke dalam citranya dan dia dengan hati-hati melihat sosok yang kabur itu, lalu mengepalkan tinjunya. Saya tidak berniat mengganggu, mohon maafkan saya. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Sambil tersenyum, sosok yang kabur itu menjawab, saya adalah kesadaran dari pagoda abadi primordial ini. Sepertinya Anda cukup pintar untuk menebak metode ini untuk masuk. Saya harus mengatakan bahwa Anda berani. Mu Chen secara alami tahu bahwa sosok yang kabur itu mengacu pada menghancurkan tubuh emas abadi miliknya. Jika itu adalah orang lain, mereka pasti tidak akan memiliki keberanian untuk menghancurkan tubuh emas abadi yang telah mereka kembangkan dengan susah payah. Saya dipaksa pada saat yang genting. Mu Chen tersenyum masam sebelum dia melanjutkan, tapi itu semua berkat pengingat senior. Varian itu jahat, dan aku tidak bisa menghadapinya. Jadi saya hanya bisa memberikan beberapa petunjuk ketika itu mencoba untuk merebut Immortal Origin. Sosok yang kabur itu menghela nafas. Memang, Mu Chen merasa lega. Dia bisa merasakan bahwa setiap kali siluet emas gelap melahap Immortal Origin, itu akan mengeluarkan suara yang aneh. Pada saat ini, dia menemukan bahwa itu adalah perbuatan makhluk ini. Sosok kabur itu beriak dan sebuah gulungan terbang keluar, lalu terbuka. Ketika Mu Chen fokus padanya, dia melihat seorang pria berjubah biru. Meskipun Mu Chen tidak bisa melihat penampilannya, dia bisa merasakan misteri dan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria berjubah biru itu turun dari cakrawala saat dia menempa sebuah pagoda kuno. Mu Chen sudah familiar dengan pagoda itu. Itu adalah pagoda abadi primordial. Hati Mu Chen bergetar. Dia sekarang mengetahuinya. Pria berjubah biru dalam gulungan itu seharusnya adalah ahli terkuat di dunia seribu dewa, kaisar abadi yang legendaris. Saat itu, ketika kaisar abadi membangun pagoda keabadian primordial ini, dia menempatkan tubuh keabadian primordial di sini dan menyebarkan teknik budidaya tubuh emas abadi ke seluruh dunia seribu dewa. Dia ingin menemukan pemilik yang paling cocok untuk tubuh abadi primordial, dan juga mengumpulkan asal-usul abadi yang cukup untuk memperbaiki tubuh abadi primordial. Suara itu berlanjut. Perbaikan. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip. Saat itu, tubuh abadi primordial rusak parah selama pertarungan dengan Raja Jahat Surgawi dan tertidur. Inilah alasan mengapa itu ditinggalkan di sini, untuk diperbaiki. Jadi, itu masalahnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya sebelum bertanya, lalu, bagaimana dengan siluet keemasan gelap itu? Itu bukan tubuh abadi primordial, kan? Bagaimana itu bisa dianggap sebagai tubuh abadi primordial? Sosok yang kabur itu tersenyum jijik sebelum menghela nafas. Selama bertahun-tahun, banyak pembudidaya yang membudidayakan tubuh emas abadi masuk ke sini dan memberikan asal mula keabadian untuk mempercepat kecepatan perbaikan tubuh dewa abadi. Tapi aku tidak pernah menyangka akan ada varian. Varian. Ya, tubuh keabadian primordial mengumpulkan terlalu banyak asal-usul keabadian yang berasal dari tubuh emas keabadian yang berbeda. Meskipun mereka semua telah disempurnakan olehku, masih ada beberapa kebocoran. Tanpa saya sadari, sisa-sisa kehendak tersembunyi di antara asal-usul abadi dan diam-diam melahap asal-usul abadi. Pada saat aku menemukannya, itu sudah menjadi kuat. Pada akhirnya, aku harus menggunakan semua kekuatanku untuk menekannya. Tapi setelah itu melahap begitu banyak Immortal Origin, itu mengakibatkan proses pemulihan tubuh abadi primordial terhenti. Hati Mu Chen bergetar. Ketika siluet keemasan gelap muncul, itu berasal dari Gunung Merah. Sekarang dia memikirkannya, dia seharusnya ditekan di bawah gunung. Jadi siluet keemasan gelap itu tidak dibentuk oleh asal mula abadi yang paling murni. Mu Chen langsung mengerti, dan itulah alasan mengapa dia bisa merasakan aura abadi yang pekat datang dari orang itu. Kalian semua telah mengembangkan tubuh emas abadi, yang berisi asal mula abadi. Inilah alasan mengapa ia memiliki niat membunuh yang kuat untuk kalian. Itu sudah menjadi kanker, dan jika tidak disingkirkan, itu akan menyita lebih banyak lagi Immortal Origin. Pada akhirnya, itu bahkan mungkin melahap tubuh abadi primordial dan menciptakan monster dengan kesadaran. Aku terganggu dengan masalah ini, tapi aku tidak bisa langsung menghubungi kalian karena aturan. Jadi, saya hanya bisa memberikan petunjuk dan melihat apakah ada di antara kalian yang bisa memahaminya dan datang ke sini. Setelah mendengar itu, Mu Chen menyipitkan matanya. Jika varian ini melahap tubuh abadi primordial yang telah dia kejar selama bertahun-tahun, maka dia tidak akan punya tempat untuk meneteskan air mata. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu? Mu Chen bertanya. Tujuannya adalah tubuh abadi primordial, jadi dia harus menghentikan varian ini dengan cepat.
Varian itu terlalu kuat, dan dia bukan lawannya. Dia bahkan dipaksa untuk menghancurkan tubuh emas abadi miliknya. Jika dia melawannya lagi, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Varian itu sudah berkembang, dan kecuali ada Saint Heavenly Sovereign di antara kalian, mustahil untuk menundukkannya. Sosok yang kabur itu berkata. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen mengerutkan alisnya. Apakah ada metode lain? Ada. Sosok yang kabur itu sedikit emosional saat dia berbicara. Apa itu? Bangunkan tubuh abadi primordial. Sosok yang kabur itu berkomentar. Hati Mu Chen bergetar dengan kegembiraan yang meledak di dalam hatinya. Menekan emosinya, Mu Chen berkata, bolehkah saya mencoba? Sambil tersenyum, sosok yang kabur itu menjawab, tentu saja. Anda telah membuktikan keberanian Anda dengan datang ke sini, dan Anda memenuhi syarat. Saat dia berbicara, sosok yang kabur itu melambaikan tangannya sebelum Mu Chen merasakan kedipan keemasan keunguan di sini mulai menghilang. Menunduk, dia bisa melihat cahaya misterius berkedip-kedip dari kedalaman dunia ini. Tatapannya terpaku pada cahaya itu, pemandangan itu telah tercetak dalam pupil matanya. Itu adalah siluet yang tampaknya terbentuk dari batu permata, dengan rune kuno yang terukir di setiap inci kulitnya. Raja itu memancarkan fluktuasi primitif, seakan-akan diciptakan oleh alam. Aura abadi juga menyelimutinya dan meresap ke dalam keabadian, seakan-akan waktu tidak dapat merusaknya. Meskipun kecil, kekuatan dan kehadiran kuno tak terbayangkan. Meskipun dalam keadaan tertidur, itu menyerap tekanan luar biasa yang bahkan lebih kuat daripada Saint Heavenly Sovereign. Melihat siluet itu, mata Mu Chen berkobar dengan kegembiraan. Pada saat ini, bahkan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tubuh abadi primordial. Akhirnya aku berhasil melihatmu. Bab 1494 Kontrol dan Kebangkitan. Sebuah suara keras terdengar saat matahari keemasan keunguan membumbung tinggi dengan fluktuasi yang merusak menyapu. Mahayu berdiri di udara sambil dengan dinginnya melihat pemandangan ini sambil mencibir. Itu karena kembang api brilian lainnya muncul yang merupakan mahakarya Ye King. Mengandalkan 8 kompas tubuh surgawi, dia bisa secara misterius berpindah posisi. Jadi, meskipun siluet keemasan gelap itu sangat kuat, itu tergantung pada belas kasihannya. Dia telah memutar ulang adegan itu lagi dan menggeser siluet emas gelap di depan Ye King. Meskipun yang terakhir sudah siap, bagaimana dia bisa mengharaikan diri dengan mudah ketika siluet emas gelap mendekat? Bahkan Mu Chen terpaksa menghancurkan sendiri tubuh emas abadi miliknya. Meskipun Ye King sangat kuat, dia tidak punya pilihan selain membuat pilihan yang sama saat menghadapi siluet emas gelap. Saat kembang api keemasan keunguan menyebar, Ye King jatuh dengan tubuh berlumuran darah. Pada saat ini, dia tidak bisa bergerak saat energi spiritual yang dahsyat berdesir di dalam tubuhnya dan merobek-robek tubuhnya. Dengan demikian, dia hanya bisa berbaring di kawah sambil menatap Mahayu dengan penuh kebencian. Menghadapi tatapan penuh kebencian, Mahayu tidak terganggu, karena Mu Chen dan Ye King telah dilumpuhkan. Dengan demikian, tidak ada yang bisa menyainginya. Sekarang, giliranku. Mahayu melihat siluet keemasan gelap dengan keserakahan di matanya. Terlepas dari apakah ini adalah tubuh abadi primordial, asal-usul abadi dalam tubuhnya adalah asli. Selama dia memperoleh dan menyempurnakannya, tubuh emas abadi miliknya akan dinaikkan ke tingkat yang menakutkan, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan tubuh abadi primordial. Itu sangat banyak sehingga bahkan mungkin berada di tingkat yang sama dengan tubuh surgawi primordial. Tatapan Mahayu terkunci pada siluet keemasan gelap itu. Makhluk itu juga menatapnya dengan tidak sabar, karena kedua mangsanya telah memilih untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, ia pasti tidak bisa membiarkan mangsa terakhir pergi. Oleh karena itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah Mahayu. Namun, menghadapi siluet keemasan yang gelap, Mahayu tidak mengharaikan diri. Sebaliknya, ada senyuman menyeramkan di wajahnya. Sambil mengangkat tangannya, sebuah jimat kuno muncul yang memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Jimat itu ditutupi dengan garis-garis merah yang disempurnakan dari darah dengan fluktuasi yang hebat. Itu adalah darah dari seorang Saint Heavenly Sovereign. Sayang sekali jimat suci ini. Mahayu memandang jimat itu. Ini adalah sesuatu yang dibuat dengan menggunakan esensi darah Saint Heavenly Sovereign dan waktu puluhan tahun. Di seluruh klan Maha Kuno, hanya ada 3 jimat seperti itu. Dalam hal kekuatan, itu sebanding dengan Saint Heavenly Sovereign. Tapi itu adalah barang habis pakai, jadi itu adalah harta yang penting. Namun, Mahayu hanya bisa menggunakannya saat menghadapi siluet keemasan gelap ini. Mengangkat kepalanya, Mahayu melihat ke arah siluet keemasan gelap itu sebelum dia menjentikkan jarinya tanpa ragu-ragu. Setetes darah keluar dan mendarat di jimat kuno itu.
Ketika darah itu bersentuhan dengan jimat, jimat itu langsung menyala dan berubah menjadi gumpalan api merah yang terus menggelinding. Pergilah. Mengambil napas dalam-dalam, Mahayu meraung dan api merah muncul di depan siluet keemasan gelap setelah beberapa kali berkedip. Siluet keemasan gelap itu tak terkalahkan, tapi ia merasa terancam untuk pertama kalinya saat menghadapi api merah dan dengan cepat mundur. Namun demikian, gumpalan api itu sangat aneh, karena mengejar siluet keemasan gelap sebelum membenamkan diri ke dalam alisnya. Siluet keemasan gelap langsung membeku sebelum pola warna merah tua mulai menyebar. Namun demikian, siluet keemasan gelap itu juga berusaha melawan dan terus-menerus memotong pola merahnya. Namun demikian, pola warna merahnya sungguh luar biasa. Pola-pola itu perlahan-lahan menyebar meskipun ada perlawanan. Setelah pola-pola itu menutupi siluet keemasan gelap, maka siluet itu akan berada di bawah kendali Mahayu. Melihat pemandangan ini, Mahayu tersenyum. Dia akan menjadi pemenang terbesar kali ini. Di sisi lain, Ye Qing dan Mu Chen akan menderita kekalahan di tangannya. Sementara Mu Chen duduk di depan siluet yang menyerap tekanan yang menakutkan, dia berlumuran keringat. Meskipun dia hanya seorang wasiat, rasa sakit telah dikirim ke tubuhnya. Bagaimana saya bisa membangunkan tubuh abadi primordial? Mu Chen memasang ekspresi masam karena tekanan, karena dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tubuh abadi primordial berada beberapa meter darinya, tetapi dia tidak bisa melangkah maju, karena tekanan itu akan mencabik-cabiknya. Dia tidak bisa mendekat, dan berteriak juga tidak berguna. Seketika, Mu Chen jatuh ke dalam kesulitan. Dia berusaha keras dan bahkan menghancurkan tubuh emas abadi miliknya untuk mendapatkan kesempatan ini. Apakah dia benar-benar akan pergi? Memikirkan hal ini, Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pucat. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tatapan Mu Chen tertuju pada tubuh abadi primordial saat dia menggeledah pikirannya untuk mendapatkan ide. Tiba-tiba, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya. Pagoda primordial immortal mengatakan bahwa seseorang harus mengirimkan dampak yang kuat untuk membangunkan tubuh primordial immortal. Ketika 5 tubuh surgawi primordial terbentuk, mereka memiliki misi untuk melindungi dunia. Jika itu mengenai dampaknya, maka itu akan mirip dengan dunia 1000 yang menderita invasi. Dengan mata Mu Chen berkedip-kedip, dia menarik napas dalam-dalam dan mengirimkan gambar ke tubuh abadi primordial. Adegan-adegan itu adalah apa yang dia alami di alam bawah penguasa naga putih. Klan iblis darah telah memperbudak semua makhluk hidup di alam itu untuk mengambil darah mereka dan membunuh secara sembarangan. Setiap kali adegan itu muncul di benak Mu Chen, dia akan merasa sangat marah. Saat potongan-potongan informasi itu dikirim, Mu Chen melihat ke arah tubuh abadi primordial, tetapi matanya masih tertutup rapat. Seolah-olah atmosfer telah membeku seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu, hati Mu Chen tenggelam. Mungkinkah dia masih tidak bisa membangunkan tubuh abadi primordial dengan cara ini? Apakah saya harus mencobanya dengan paksa? Mata Mu Chen berkedip-kedip karena kecewa saat dia tersenyum pahit. Tepat ketika Mu Chen mengertakkan gigi dan ingin mencoba metode lain, tubuh abadi primordial tiba-tiba bergetar. Meskipun gemetarnya halus, itu masih tidak lepas dari mata Mu Chen dan hatinya bergetar. Itu berguna. Mu Chen memiliki kegembiraan di wajahnya saat gemetar tubuh abadi primordial semakin jelas. Bahkan ada lingkaran cahaya yang terpancar darinya yang sangat dalam dan kuno. Lingkaran cahaya yang meresapi aura abadi juga secara bertahap terbentuk di belakang kepala tubuh abadi primordial saat ini. Saat rune merah secara bertahap menyebar, mereka telah menempati sebagian besar siluet keemasan gelap. Melihat pemandangan ini, wajah Mahayu memiliki kegembiraan dan kehausan. Segala sesuatunya berjalan seperti yang ia harapkan. Meskipun siluet keemasan gelap itu sangat kuat, namun ia tidak memiliki kesadaran apapun. Oleh karena itu, ia tidak berdaya melawan kekuatan korosif. Penyebaran pola merah berlangsung selama 10 menit sebelum benar-benar menutupi siluet keemasan gelap. Pada saat ini, Mahayu juga merasakan hubungan yang unik dengannya. Sementara ia perlahan-lahan mengulurkan tangannya, siluet keemasan gelap itu menundukkan kepalanya dan membiarkan Mahayu meletakkan tangannya di atas kepala siluet itu. Pada saat ini, ia hanyalah sebuah boneka, terlepas dari keganasannya. Hahaha. Pada saat ini, Mahayu tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya dan tertawa terbahak-bahak. Tubuh abadi primordial yang legendaris akhirnya ada di tangannya. Di pagoda abadi primordial ini, dia, Mahayu, adalah pemenang terbesar. Terlepas dari Mu Chen atau Ye Qing, keduanya akan selamanya berada di bawah kakinya. Sementara Mahayu bersuka cita, Mu Chen gugup saat dia melihat mata tertutup tubuh abadi primordial bergetar secara bertahap sebelum matanya perlahan terbuka.
Pada saat itu, Mu Chen merasakan aura keabadian yang tulus. Tubuh abadi primordial akhirnya terbangun. Bab 1495 muncul di dunia lagi. Ketika tawa Mahayu bergema di dalam pagoda primordial immortal, itu juga menyebabkan kegemparan di luar pagoda. Semua orang menyaksikan saat Mahayu menguasai siluet keemasan gelap dengan keheranan di wajah mereka. Ternyata, pemandangan ini telah melampaui harapan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa Mahayu akan benar-benar mengendalikan siluet keemasan yang tak terkalahkan. Mahayu itu benar-benar dalam dan tak terduga. Tapi metodenya juga kejam. Bagaimanapun, dia menunggu Mu Chen, Ye Qing, dan Tuo Bachang tersingkir sebelum mengeksekusinya. Klan Maha Kuno telah menjaga tubuh abadi primordial selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi bagaimana mereka bisa mengizinkan siapapun untuk mendapatkannya? Cara yang dilakukannya sesuai dengan ekspektasi. Dengan tubuh abadi primordial di tangan klan Maha Kuno, kekuatan dan reputasi mereka akan melambung untuk mencapai puncak dunia 1000 dewa. Segala macam bisikan bergema, dan kebanyakan dari mereka adalah pujian. Bagaimanapun, itu adalah tubuh abadi primordial, dan jika jatuh ke tangan klan Maha Kuno, itu akan menambahkan sayap ke harimau. Melihat pemandangan ini, King Yanjing dan Futu Xuan bertukar pandang dengan ekspresi muram. Klan Maha Kuno sudah sangat kuat, dan dikenal sebagai yang terkuat di antara 5 klan kuno. Jadi jika Mahayu mendapatkan tubuh abadi primordial, dia akan dapat menerobos ke alam berdaulat surgawi suci. Pada saat itu, kekuatan klan Maha Kuno tidak akan terbayangkan. Haha, Maha Tian tertawa terbahak-bahak, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Selamat, Patriark. Para tetua klan Maha Kuno dengan hormat berkata dengan sukacita di wajah mereka. Setelah bertahun-tahun, klan Maha Kuno mereka dapat melepaskan identitas mereka sebagai pelindung tubuh abadi primordial. Wajah Maha Tian dipenuhi dengan senyuman. Setelah hari ini, tubuh abadi primordial akan menjadi milik klan Maha Kuno mereka, dan bahkan Kaisar Abadi tidak dapat mengambilnya, bahkan jika dia terlahir kembali. Pada saat ini, beban di hati klan Maha Kuno akhirnya dilepaskan. Mahayu tertawa untuk waktu yang lama di pagoda sebelum dia perlahan-lahan berhenti dan melihat siluet keemasan gelap di depannya dengan tatapan menyala. Pola merah tua pada siluet keemasan itu secara bertahap berkedip-kedip, seolah-olah ada kekuatan yang melawan dari dalam. Masih belum menyerah. Maha Tian mencibir. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk menekan siluet emas gelap ini dengan jimat suci, tapi dia tidak terburu-buru. Setelah dia membawa ini keluar dari pagoda, itu tidak akan bisa melawan lagi dengan bantuan Saint Heavenly Sovereign. Jadi, dia tidak memperhatikan perlawanan siluet emas gelap dan menyapu pandangannya. Dia mencari Mu Chen, karena yang terakhir telah menghancurkan tubuh emas abadi miliknya. Meskipun Mu Chen terluka parah, dia tidak mati. Jadi, dia mencari kesempatan untuk melumpuhkan yang terakhir, bahkan jika dia tidak bisa membunuh. Dengan tubuh abadi primordial di tangannya, kekuatan klan Maha Kuno mereka akan meningkat. Dengan demikian, mereka tidak perlu takut pada klan Buddha kuno. Bukankah kamu melompat-lompat dengan gembira sebelumnya? Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan sekarang setelah kamu berada di tanganku. Tatapan Mahayu berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri karena konfrontasinya dengan Mu Chen, jadi dia secara alami tidak berniat melepaskan Mu Chen. Saat tubuh Mahayu naik ke langit, siluet keemasan gelap mengikutinya dan energi spiritual yang tak terbatas menyapu. Seolah-olah dia ingin menggali Mu Chen dari persembunyiannya. Ketika para penonton di luar pagoda melihat tindakan Mahayu, mereka langsung tahu bahwa dia sedang mencoba menyelesaikan tagihan dengan Mu Chen. Dengan demikian, mereka langsung merasa kasihan pada Mu Chen. Melihat pemandangan ini, wajah King Yanjing juga berubah menjadi muram saat dia menatap Mahayu dengan pandangan dingin. Namun, Maha Tian tidak terganggu dan mempertahankan ekspresi acuh tak acuh. Di matanya, selama Mahayu tidak membunuh Mu Chen, tidak ada yang bisa dilakukan King Yanjing. Sekarang setelah mereka mendapatkan tubuh abadi primordial, tidak ada yang perlu mereka khawatirkan dari klan Buddha kuno. Akhirnya aku menemukanmu, tikus kecil. Mahayu menghabiskan 10 tarikan napas yang aneh sebelum melihat ke dalam jurang dengan senyum dingin. Dia melayangkan sebuah tinju dan sebuah tinju yang sangat besar turun dari langit, menghantam jurang. Kekuatan yang menakutkan telah menghantam jurang, menyebabkannya berubah menjadi kawah yang sangat besar. Saat asap mengepul, Mahayu menyipitkan matanya ke arah kawah sebelum dia melihat siluet yang perlahan-lahan naik ke langit terbungkus energi spiritual. Siluet itu secara alami adalah Mu Chen. Pada saat ini, dia berlumuran darah dan tampak menyedihkan. Secara alami, itu disebabkan oleh dia yang menghancurkan tubuh emas abadi miliknya. Cek.
Penguasa Muabode, mengapa Anda dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Mahayu menatap Mu Chen dengan tatapan mengejek. Menyapu pandangan ke arah Mahayu, tatapan Mu Chen jatuh pada siluet keemasan gelap dan dia menyipitkan matanya. Kamu benar-benar mendapatkan kendali atas itu. Mahayu dengan santai menjawab, klan Maha Kuno saya telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun, jadi bagaimana kita bisa tanpa persiapan? Menganggukkan kepalanya, senyum yang diharapkan muncul di ekspresi pucat Mu Chen. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Karena itu masalahnya, maka saya ingin merepotkan Anda. Mengganggu saya. Mahayu menyipitkan matanya. Apakah orang ini menjadi cacat mental setelah meledakkan tubuh emas abadinya? Berikan padaku. Mu Chen tersenyum sambil menunjuk ke arah siluet keemasan gelap. Seketika, mata Mahayu membelalak saat dia menatap Mu Chen dengan ekspresi aneh. Apakah Anda benar-benar memiliki sekrup yang longgar? Mu Chen saat ini terluka parah tanpa tubuh emas abadi miliknya. Dengan demikian, kemampuan bertarungnya menurun. Di sisi lain, Mahayu mempertahankan kemampuan bertarungnya dan bahkan mendapatkan kendali atas siluet emas gelap. Dalam situasi ini, Mu Chen masih menginginkan siluet emas gelap. Apakah Mu Chen sudah gila? Kamu menginginkannya. Mahayu menatap Mu Chen dengan senyum menyeramkan di wajahnya sebelum menganggukkan kepalanya. Ini dia, kalau begitu. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut melambaikannya. Siluet keemasan gelap di belakangnya tiba-tiba menerkam dan mencengkeram ke arah tenggorokan Mu Chen. Melihat siluet keemasan gelap itu, Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya tanpa riak. Tapi reaksinya telah membuat semua orang tercengang di luar pagoda. Di bawah tatapan semua orang, ketika tangan emas tua itu berjarak 1 inci dari tenggorokan Mu Chen, sebuah tangan tiba-tiba muncul dan meraih tangan emas tua itu. Seketika, senyum Mahayu membeku saat dia melihat ke belakang Mu Chen dengan kaget. Tanpa dia sadari, sebuah siluet tiba-tiba muncul. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Seolah-olah itu diselimuti misteri. Tapi samar-samar, ada tekanan tak terlihat yang menyebar. Siluet keemasan gelap tiba-tiba meraung dengan jejak ketakutan di matanya dan mulai meronta-ronta untuk mencoba menyeraikan diri dari siluet misterius di depannya. Namun demikian, siluet misterius itu dengan lembut mengayunkan tangannya, dan siluet keemasan gelap itu mengalami pukulan yang dahsyat. Siluet itu tertembak jatuh dan menimbulkan retakan di tanah, sebelum membuat kawah yang sangat besar. Semua orang menghirup napas dingin di luar pagoda sambil tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa siluet keemasan gelap, yang secara praktis tak terkalahkan, terlempar begitu saja tanpa daya. Apa itu? Sungguh menakutkan. Siluet emas gelap itu tak terkalahkan di bawah alam berdaulat surgawi suci, tapi Mu Chen benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Lalu mengapa dia menghancurkan tubuh emas abadi miliknya? Keributan pecah dan semua orang tercengang. Bahkan Qing Yanjing dan Futu Xuan tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana Mu Chen mendapatkan siluet misterius yang begitu kuat. Wajah Mahatian juga membeku dengan tatapan muram. Di saat yang sama, dia juga melihat siluet misterius di samping Mu Chen dengan ragu. Apa itu? Wajah Mahayu tertutup ketidakpercayaan saat dia melihat ke arah kawah. Wajahnya bergerak-gerak. Adegan ini telah membangkitkan amarah di dalam hatinya. Bunuh dia. Mahayu meraung sambil membentuk segel dengan satu tangan. Saat melakukannya, pola-pola pada siluet keemasan gelap juga mulai menggeliat. Raungan terdengar dari kawah dan siluet keemasan gelap membumbung tinggi ke angkasa. Pola merah tua di sekelilingnya telah mengalir ke matanya dan mewarnainya menjadi merah. Kontrol pola merah menekan rasa takut di dalam hatinya saat ia melihat siluet misterius di samping Mu Chen. Namun, Mu Chen dengan tenang melihat ini dan tersenyum ke arah siluet misterius itu. Pergi dan ambil Immortal Origin milikmu. Kamu telah tertidur selama puluhan ribu tahun. Hari ini, saatnya bagi semua orang untuk mengetahui bahwa tubuh abadi primordial telah muncul di dunia sekali lagi.